materinya susah banget. Aku dari tadi nggak nemu materinya. Materi apa ya? Ini loh tentang materi teori biofisik. Oh, teori behavioristik. Iya. Sepemahaman Anda, teori behavioristik itu teori yang mengedepankan perubahan perilaku pada peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Contohnya, ketika ada anak kecil yang dia itu belajar sama gurunya, tapi di hasil akhir dia tuh belum juga dapat pemahaman dari apa yang sudah dia lakukan sama gurunya itu, yaitu proses belajar mengajar. Nah, di sana berarti belum disebutkan atau dikatakan sebagai pembelajaran karena belum ada hasil yang diperoleh dari proses itu. Oh gitu. Iya iya paham. Makasih ya. Ya, Aduh, lagi seru banget nih. Lagi ngapain nih? Ini loh lagi tentang diskusi materi tentang teori biofisik. Oh, kebetulan ini juga kemarin habis belajar materi ini. Jadi belajar di prinsip-prinsipnya. Ayo sharing bareng-bareng. Jadi, prinsip-prinsip teori biofisik ini terdiri dari 4. Yang pertama ada stimulus dan respon. Stimulus itu adalah suatu hal yang diberikan oleh guru kepada muridnya. Dan yang kedua itu ada respon. Respon ada reaksi yang dimiliki oleh murid terhadap hasil yang diberikan. Nah, yang kedua ada reinforcement atau penguat. Dalam hal ini ada dua juga. Yang pertama ada yang positif dan negatif. Yang positif ini bisa berupa hadiah karena telah berhasil melakukan hasil dengan baik. Dan yang keduanya bisa hukuman atau yang negatif. Hukuman ini bisa diberikan seperti misalnya mengasih PR atau yang lainnya. Yang ketiga adalah penguat primer dan sekunder. Penguat yang diberikan langsung dari diri sendiri ataupun orang lain. Jadi bisa guru, bisa teman, bisa keluarga, bisa sahabat maupun yang lainnya. Yang keempat ada kesegeraan, memberi penguasaan kesegeraan yang berfungsi untuk mempercepat fungsi proses pembelajaran. Bahwa kita itu harus mengikuti target, target kita itu harus bisa. Itu karena ada tadi kita pasti ayo maka bisa. Jadi kesegeraan. Selain prinsip ada juga loh ciri-cirinya. Boleh ciri-cirinya gimana nih? Ciri-cirinya satu, memperhatikan faktor lingkungan. Dua, menekankan pada tingkat laku yang tampak dengan mempergunakan metode objektif. Tiga, meningkatkan kepentingan latihan. Nah, menurut kalian ya, ada nggak sih kekurangan atau kelebihan dalam teori ini? menurutku dari apa yang sudah disampaikan tadi ya, dari prinsip dan ciri-ciri, teori ini juga punya kekurangan dan kelebihan. Nah, untuk kekurangannya itu, yang pertama, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran. Jadi, murid itu hanya memiliki hak untuk mendengar, tidak ada hak untuk berbicara menjelaskan apa yang dia pahami. Nah, kemudian yang kedua, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai cara yang efektif untuk berhasilnya dari teori behavioristik ini. Kemudian yang ketiga, murid dipandang pasif. Ya, seperti yang tadi disebutkan, murid berperan sebagai pendengar. Nah, karena berperan sebagai pendengar, maka murid juga dianggap pasif di sana. Nah, menurut kamu dari penjelasan Siti sama Wahyani tadi tentang prinsip sama ciri-ciri, ada nggak sih kelebihan dari materi ini? Ada loh. Menurut saya sih kelebihannya adalah dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Nah, yang kedua itu teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan suka dengan bentuk penghargaan langsung. Nah, seperti itu kelebihan teori behavioristik. Terima kasih ya teman-teman, karena kalian jadi mengerti materi ini. Sama-sama.